Pada video kali ini, saya Nur Ainul Miftahul Huda akan membahas materi tentang limit fungsi. Berikut ini merupakan pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu pengantar limit, definisi limit, limit kanan, limit kiri, teorema limit, dan sedikit pengantar tentang limit menuju tak hingga. Nah, kalimat berikut ini sangat berkaitan erat dengan materi yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu yang artinya angka-angka di suatu barisan tidak akan pernah mencapai limit, pun mereka juga tidak akan pernah melewati limit tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke subbahasan pengantar limit. Misalkan kita punya fungsi f di x yang didefinisikan dengan x kuadrat min 4 per x min 2, terdefinisi untuk semua x elemen bilangan real, terkecuali di x sama dengan 2. Nah, sekarang kita akan mencari nilai fungsi dari beberapa titik x, yaitu sebagai berikut. Untuk x sama dengan 2,1, 2,01, 2,001, sampai x sama dengan 1,9. Nah, nilai fungsi untuk x sama dengan 2,1 adalah 4,1. Kemudian selanjutnya untuk 2,01 yaitu 4,01, 4,001, dan untuk di 2 dia tidak terdefinisi, kita berikan tanda tanya di situ. Kemudian 1,999 yaitu 3,999, seterusnya 3,99, dan terakhir 3,9. Nah, jika kita perhatikan, maka semakin dekat nilai x kedua, maka nilai fungsinya akan mendekati angka 4. Nah, bagaimana ilustrasinya dalam geometri, dalam bentuk gambar, maka kita ilustrasikan dalam bidang kartesius berikut. Dengan terlebih dahulu kita tentukan titik-titiknya, titik-titik koordinatnya. Nah, untuk x dan y. Untuk x sama dengan 0, maka kita peroleh nilai y adalah 2. Kemudian untuk x sama dengan 1, kita peroleh nilai y-nya adalah 3. Kemudian untuk x sama dengan 2, maka tidak terdefinisi di sini. Kemudian untuk x sama dengan 3, maka kita dapat nilai y-nya adalah 5. Nah, sekarang kita gambarkan di bidang kartesius berikut. Untuk x sama dengan 0, maka kita dapatkan nilai fungsinya adalah 2. Posisinya seperti ini. Kita berikan bulat penuh. Kemudian untuk x sama dengan 1, maka nilai fungsinya adalah 3. Untuk x sama dengan 1, nilai fungsi 3. Kita berikan bulat penuh juga. Kemudian untuk x sama dengan 2, maka tidak terdefinisi. Dan untuk x sama dengan 3, maka nilai fungsinya adalah 5. Nah, misalkan kita tarik lurus sebuah garis di sini. Meskipun fungsinya bukan merupakan fungsi garis lurus, tapi kita asumsikan saja untuk selang yang pendek ini dia membentuk suatu garis lurus. Nah, sekarang kita substitusikan nilai x dan fx yang sudah kita peroleh di tabel sebelumnya. Maka untuk x sama dengan 2,1, nilainya adalah 4,1. Nah, kita tentukan titik x sama dengan 2,1. Nilai fungsinya adalah, katakan 2,1 posisinya di sini, maka nilai fungsinya adalah 4,1. Artinya dia fungsinya di sini, bulat hijau. Kemudian kita ambil nilai x sama dengan 1,9, maka nilai fungsinya adalah 3,9. Katakan 1,9 posisinya di sini, nilai fungsinya adalah 3,9. 3,9 dan 4,1. Nah, semakin dekat kita ambil nilai x yang semakin dekat kedua, maka nilai fungsinya juga akan semakin mendekati angka 4. Nah, artinya apa? Ketika suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2, untuk x yang semakin dekat kedua, maka nilainya adalah 4.
Dengan demikian, kita dapat tuliskan di sini limit f(x) x menuju 2 sama dengan 4. Nah, berikut ini merupakan notasi dari penulisan limit, yaitu limit f(x) x menuju c sama dengan L. Nah, untuk suku yang sebelah kiri, biasa dibaca dengan limit f di c, dan L merupakan nilai limitnya. Nah, jika x dekat ke c, maka nilai f(x) akan dekat ke L. Nah, berbicara tentang dekat, maka kita artinya berbicara tentang suatu jarak. Nah, ilustrasinya adalah ketika x mendekati c, maka nilai f(x) juga akan mendekat ke L. Misalkan kita gambar koordinat kartesius di sini y, nilai c-nya, nilai limitnya adalah L, katakan kita punya di sini L. Nih. Kemudian x, maka x nilainya adalah fx di sini posisinya. Begitu juga dengan x yang seperti ini, dia berada di sini. Nah, jika x dekat ke c, semakin kita ambil titik x yang mendekat ke c, katakan di sini, maka nilai fx-nya juga akan semakin mendekati L. L-nya di sini. Seperti itu. Nah, jadi x dapat mendekati c dari sebelah kiri, maupun x dapat mendekati c dari sebelah kanan. Oleh karena itu, muncullah istilah limit kiri untuk x yang kecil dari c, artinya berada di daerah sebelah sini, untuk x kecil dari c, dan dekat ke c. Perhatikan dekat ke c. Dan selanjutnya untuk limit kanan, yaitu jika x besar dari c, artinya berada di daerah sebelah sini, dan dekat ke c, maka fx dekat ke L, dengan notasi seperti berikut. Nah, limit f di c ada jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanan f di c ada dan nilainya sama. Nah, jadi suatu limit dikatakan ada ketika dia punya nilai limit kiri dan limit kanannya sama. Artinya, limit f di c mungkin saja tidak ada. Nah, kapan limit f di c itu dikatakan tidak ada? Kapan limit dikatakan tidak ada? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah limit kiri dan limit kanan f di c-nya ada, tetapi nilainya tidak sama. Berikut merupakan contoh dari kemungkinan pertama, yaitu fungsi tangga. Nah, misalkan untuk x sama dengan 0 sampai 1, maka nilai fungsinya adalah 1. Kemudian 1 sampai 2, nilai fungsinya adalah 2. Untuk 2 sampai 3, nilai fungsinya adalah 3. Nah, limit x menuju 1 untuk fungsi fx itu tidak ada. Kenapa? Limit kiri dan limit kanannya ada. Limit kirinya ada yaitu 1, tapi limit kanannya nilainya 2. Artinya nilai limit kiri dan limit kanan tidak sama. Akibatnya nilai limit tidak ada. Kemungkinan kedua adalah limit kiri atau limit kanan f di c tidak ada. Karena ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah nilai f di dekat c menuju tak terhingga. Perhatikan perbedaan pernyataan 1 dan 2. Untuk pernyataan 1 menggunakan logika dan, artinya kedua-duanya harus ada. Namun yang kedua menggunakan logika atau, artinya boleh salah satu atau kedua-duanya. Ilustrasinya adalah misalkan kita punya fungsi seperti berikut. Misalkan titik C berada di sini. Nah, misalkan kita punya fungsi, bentuk fungsi seperti berikut.
ini tidak menyentuh C ya. Kemudian misalkan di sini kita punya lagi fungsi seperti ini. Nah, nilai limit kirinya menuju tak terhingga. Nilai F di dekat C menuju tak terhingga. Akibatnya limitnya tidak ada. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua adalah nilai F di dekat C berosilasi. Misalkan kita punya fungsi seperti ini. Jadi misalkan kita punya fungsi, misalkan C-nya di sini, maka semakin dekat ke C, nilai F-nya berosilasi. Nah, 3 kemungkinan ini yang menyebabkan nilai limit mungkin tidak ada. Berikut ini merupakan definisi limit. Limit F di C sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga jika mutlak X min C besar dari 0 kurang dari delta, maka mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Artinya apa? Artinya nilai suatu limit itu ada jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif. Artinya kalau kita ambil sebarang epsilon positif, maka terdapat delta positif, sehingga jarak antara X dengan C itu besar dari 0, karena kita berbicara jarak, maka pasti dia besar dari 0, dan kurang dari delta. Maka nilai fungsi Fx itu akan dekat dengan L. Artinya mutlak Fx min L tadi kecil dari epsilon. Ilustrasinya seperti berikut. Perhatikan pertidaksamaan ini, maka ketika kita dengan sifat mutlak, kita dapat peroleh bahwa X min C itu lebih besar dari min delta dan lebih kecil dari delta. Akibatnya, X terletak di C min delta dan di antara C min delta dan C plus delta. Misalkan kita punya titik C di sini, maka kita punya C min delta dan C plus delta. Begitu juga dengan persamaan ini, Fx min L kecil dari epsilon, maka min epsilon kecil dari Fx min L min kurang dari epsilon. Nah, Fx-nya, nilai fungsinya terletak di antara L min epsilon dan L plus epsilon. Nah, jadi untuk suatu C, maka kita punya L di sini. Untuk C min delta, kita juga punya L min epsilon. C plus delta, kita punya L plus epsilon. Dengan jarak C min delta ke C adalah delta, begitu juga dengan ini. Sama halnya dengan jarak antara L dan L min epsilon adalah epsilon, begitu juga dengan L plus epsilon dan L. Nah, poin pentingnya adalah dalam penetapan delta, dalam pemilihan delta. Semakin kecil delta yang kita pilih, artinya ketika delta yang kita pilih ada yang tepat, dan semakin kecil nilai delta tersebut, maka nilai Fx akan semakin dekat ke L. Misalkan kita perkecil deltanya. Perkecil deltanya di titik ini. Maka nilai fungsinya akan semakin dekat ke L. Semakin kecil lagi kita ambil deltanya, maka dia juga akan semakin mendekati L. Nah, itulah ilustrasi dari pendefinisian limit. Contoh, limit 5x, x menuju 1 sama dengan 5. Nah, pada slide sebelumnya, untuk mencari nilai limit 5x, x menuju 1,
maka kita menggunakan ilustrasi pada gambar, yang pada dasarnya ilustrasi tersebut bersifat subjektif. Karena penglihatan setiap orang berbeda-beda, artinya hanya berdasarkan perasaan setiap orang saja. Nah, bagaimana cara membuktikannya dengan benar? Cara membuktikannya adalah berdasarkan definisi. Maka definisi dari contoh berikut adalah untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga jika mutlak X min 1 besar dari 0 kecil dari delta, maka mutlak 5X min 5 akan kecil dari epsilon. Nah, perhatikan pada kasus ini, pada pertidaksamaan ini, jika kita ingat kembali definisi limit, maka C di sini adalah 1. Kemudian Fx-nya adalah 5X, dan L-nya adalah 5. Di sini adalah C, ini adalah Fx, dan 5 adalah L. Nah, pernyataan yang kita ketahui adalah pernyataan berikut. Dan yang akan kita buktikan adalah pernyataan berikut. Apakah benar mutlak 5X min 5 kecil dari epsilon, yang artinya jarak antara nilai fungsi Fx, yaitu sama dengan 5X itu, sangat dekat ke 5. Nah, maka poin penting di sini adalah kita harus mencari atau memilih delta supaya pernyataan tersebut berlaku. Maka cara membuktikannya adalah kita ambil sebarang epsilon positif, maka kita pilih delta. Pada kasus ini saya pilih delta sama dengan epsilon per 5. Perhatikan yang kita ketahui adalah 0 kecil dari mutlak X min 1 kecil dari delta, atau mutlak X min 1 besar dari 0 kecil dari delta. Akan kita buktikan di sini adalah mutlak 5X min 5 kecil dari epsilon. Maka pembuktiannya adalah mutlak 5X min 5 sama dengan mutlak 5 dikali X min 1. Kemudian dapat kita tuliskan dengan sifat mutlak, maka 5 dikali mutlak X min 1. Nah, sebelumnya sudah kita ketahui bahwa mutlak X min 1 itu kecil dari delta. Nah, sudah kita pilih juga bahwa deltanya adalah epsilon per 5. Artinya, ini kecil dari 5 dikali deltanya yaitu epsilon per 5. Itu sama dengan epsilon. Sehingga terbukti bahwa mutlak 5X min 5 itu kecil dari epsilon. Artinya jarak antara Fx dengan L itu sangat dekat sekali. Nah, berikut ini merupakan teorema limit. Misalkan K suatu konstanta, N itu adalah bilangan asli, F dan G fungsi yang mempunyai limit di C. Maka kita punya 8 sifat yang tidak perlu kalian hafal. Artinya kalian cukup memahaminya saja. Untuk yang pertama, limit suatu konstanta adalah konstanta. Kemudian limit suatu fungsi fx sama dengan x adalah sama dengan c untuk x menuju c. Yang ketiga adalah sifat tentang penjumlahan dan pengurangan, bahwa sama saja menjumlahkan keduanya terlebih dahulu baru mencari limitnya, sama dengan kita mencari limit masing-masing sukunya kemudian dijumlahkan. Untuk yang keempat adalah limit dari konstanta dikalikan suatu fungsi sama dengan mencari konstanta dikali limit fungsi tersebut. Kemudian yang kelima adalah limit untuk perkalian, sifat limit untuk perkalian. Kemudian yang keenam adalah untuk pembagian, yang ketujuh untuk pangkat N, dan yang kedelapan untuk akar pangkat N. Nah, kembali lagi saya ingatkan bahwa teorema tersebut tidak perlu kalian hafalkan. Kalian cukup memaknainya saja. Untuk contoh-contoh soal yang berkaitan dengan teorema limit, akan saya berikan di video selanjutnya.
Nah, berikutnya adalah pengantar untuk limit menuju tak hingga. Misalkan kita punya barisan 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, sampai 1/2 pangkat N. Maka kalau kita ubah bentuknya menjadi bilangan desimal, kita punya di sini 1, di sini 0,5, kemudian 0,25, kemudian di sini 0,125, dan seterusnya sampai 1/2 pangkat N untuk N yang belum kita tentukan. Nah, misalkan ilustrasi di sini kita pilih N sama dengan 15. Maka untuk N sama dengan 0, kita dapat 1, dan seterusnya 1/2, 1/4, 1/8, sampai 1/2 pangkat 15 adalah 1/32.768 atau 32.768. Nah, kemudian sama halnya kita ubah ke dalam bentuk desimal, maka kita dapatkan 1, 0,5, 0,25, 0,125, dan seterusnya untuk N sama dengan 15 nilainya adalah 0,00003. Yang kalau kita perhatikan sebenarnya nilai tersebut semakin besar N, maka dia akan mendekati nilai 0. Benar? Nah, untuk lebih jelas kita buat 3 angka di belakang koma. Ini seharusnya 1,000, kemudian 0,5000, dan seterusnya untuk N sama dengan 15, nilainya adalah 0,000. Begitu juga dengan 14, N sama dengan 13, N sama dengan 12. Nah, dari sini kita juga bisa perjelas dengan ilustrasi di gambar. Untuk 1, maka posisinya ada di sini. Ada di sini. Kemudian 0,5 letaknya di sini, 0,25 di sini, 0,125, 0,0063, 0,031, dan seterusnya 0,16, 0,008, dan akan semakin berkumpul di 0. Nah, ini untuk N yang sama dengan 15. N sama dengan 15. Apalagi kita ambil untuk N yang cukup besar, artinya N menuju tak hingga, menuju suatu nilai yang besar, maka nilainya adalah 0. Artinya untuk limit N menuju tak hingga dari 1/2 pangkat N adalah 0. Nah, berikut ini adalah definisi dari limit menuju tak hingga. Untuk limit f(x) menuju tak hingga sama dengan L, jika f(x) terdefinisikan untuk setiap nilai x cukup besar, arah positif, dan jika x menjadi besar tak terbatas arah positif, maka f(x) mendekati L. Nah, untuk limit x menuju min tak hingga, f(x) sama dengan L, jika f(x) terdefinisikan untuk setiap nilai x cukup besar, arah negatif, dan jika x menjadi besar tak terbatas arah negatif, maka f(x) mendekati L. Perbedaannya terletak pada x menuju tak hingga dan x menuju min tak hingga. Ketika x menuju tak hingga, maka nilai x cukup besar untuk arah positif. Akibatnya juga, dan jika x menjadi besar tak terbatas arah positif. Nah, untuk x mendekati min tak hingga, maka dia x cukup besar untuk arah negatif. Nah, penjelasan lebih lanjut tentang limit menuju tak hingga akan kita bahas di video selanjutnya. Baiklah, sekian dari penjelasan di video kali ini tentang limit. Terima kasih. See you on next video.